البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin, dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah, dua hadis pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu. Yang hafal dua-duanya serentak seperti biasanya, yang hafal cuma satu setelahnya nanti barakallahu fi. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ambil 4 hadis, pendek semuanya, mudah dihafal dan sering antum dengar. Qala al-mu'allif asbahullah risma, bab tahrimun niyahah 'alal mayyit wa latmil khaddi wa syaqqil jaybi wa natfi asy-sya'ri wa halqihi wa du'a bil waini was subur. Artinya diperhatikan baik-baik, yang tidak tahu artinya diartikan, fokus pada pembahasan. Kata beliau, bab haramnya meratapi si mayit. Paham ya? Meratapi itu maksudnya dia teriak-teriak, paham ya? Enggak terima dengan kematian saudaranya misalkan, enggak terima dengan kematian keluarganya, itu namanya meratapi namanya. Tahrimun niyah, niyah itu artinya meratapi, paham ya? Bab haramnya meratapi mayit dan juga haramnya memukul pipi atau wajah, dan haramnya menyobek-nyobek saku yang enggak tahu artinya diartikan. Wa natfis sya'r, dan haramnya mencabut rambut, wa halqih, dan mencukurnya, wa du'a bil wail was subur, dan haramnya mendoakan dengan apa? Kecelakaan dan kesengsaraan. Subur itu kesengsaraan atau kebinasaan, wail itu kecelakaan. Ini semuanya diharamkan dalam syariat. Dan kaitannya bab ini seputar apa? An-niyahah, meratapi. Meratapi orang yang sudah meninggal. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Makna meratapi itu adalah dia tidak terima dengan meninggalnya saudaranya. Biasanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu teriak-teriak mereka. Ketika meninggal saudaranya teriak-teriak, ya fulan, ya alan, ya fulanah bintu fulan. Nah, kok kamu meninggal? Kok kami ditinggalkan? Mereka enggak terima. Enggak terimanya bukan sekedar suara saja, sambil latmil khaddi, memukul-mukul wajah biasanya, enggak terima. Wasyaqil jaib, menyobek-nyobek saku, sakunya sobek. Wa natfis sya'r wa halqih, dan mencukur rambut serta mencabut rambutnya, dicabut-cabut, dijambak-jambak rambutnya. Kemudian apa? Dicukur.
Jadi kalau ada kecelakaan yang bentuknya seperti ini keadaannya, yaitu adalah salah satu dari keluarganya meninggal misalkan, nggak terima dia, teriak-teriak, teriak-teriaknya diiringi dengan apa tadi? Memukul-mukul wajah, menyobek-nyobek saku, dan bahkan mencukur rambut. Paham ya? Nah, dan berdoa dengan doa kecelakaan dan kesengsaraan atau kebinasaan. Mafhum? Terus bagaimana? Bukankah kita diperbolehkan untuk bersedih ketika saudaranya meninggal? Naam, sedih yang tidak berlebihan. Sedih yang tidak berlebihan itu ya sedih yang normal. Orang namanya ditinggal mati saudaranya, ditinggal barakallahu fik, mati keluarganya, dia akan sedih secara apa? Tabiatnya. Tapi sedih yang tidak berlebihan. Paham ya? Tapi kalau sedih sambil menangis, teriak-teriak 3 hari 3 malam enggak pernah berhenti misalkan, itu berlebihan namanya. Justru nanti si mayit terasa terazab. Perhatikan ini. Si mayit terasa diadab dengan sebab ratapan orang yang masih hidup. Keluarganya misalkan. Jadi kalau si mayit sudah dikebumikan, dimakamkan kan, keluarganya masih teriak-teriak di rumah. Oh mbah, kok mati mbah misalkan. Enggak terima pokoknya kalau bisa hidup lagi mbah misalkan. Nah, dengan seperti itu keadaannya, justru si mayit dalam kuburan terasa apa? Diadab. Allahul musta'an. Adapun sedih dengan meninggalnya saudaranya atau anaknya atau putranya atau putrinya atau keluarganya itu wajar, namanya tabiat. Rasulullah SAW ketika anaknya meninggal dunia, yaitu Ibrahim, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna bihiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Atau kama qala Nabi SAW, artinya wahai Ibrahim, sesungguhnya kami berpisah denganmu sangat sedih wahai Ibrahim. Maksudnya Ibrahim putra Rasulullah SAW waktu itu meninggal. Dan beliau alaihissalam sedih, wajar. Kesedihan yang sifatnya apa? Wajar, enggak masalah. Tapi kalau sampai nangis 3 hari 3 malam enggak berhenti, teriak-teriak, nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, apalagi mendoakan kecelakaan, semoga barakallahu fiik, aku juga mati juga misalkan, semoga mbahku hidup lagi atau yang semisalnya, itu semuanya dilarang dalam syariat. Mafhum? Karena apa? Termasuk meratapi. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Kita lihat aja hadisnya biar tambah jelas. Disimak baik-baik. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, al-mayyitu yu'adzabu bi qabrihi bima niha alaihi. Muttafaqun alaih. Diperhatikan ini. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hafsin Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau berkata, al-mayyit, mayit itu yu'adzab, senantiasa diadab, fi qabrih, dalam kuburannya, bima, dengan sebab niha alaihi, dengan sebab ratapan yang peruntukan untuknya, maksudnya ratapan keluarganya. Paham ya? Nah, niha itu ratapan artinya. Bisa dipahami? Meratapi si mayit itu maksudnya itu apa? Nyebut-nyebut terus si mayit tadi dengan sebutan-sebutan yang berlebihan. Si mayit itu dulu masya Allah, dia dulu dermawan, dia dulu gini, kok mati ya, kok meninggal ya, mbok jangan, mbok hidup lagi, misalnya seperti itu. Pengennya itu intinya berlebihan, nggak terima dengan meninggalnya si fulan atau si alan dari itu. Nah, Allahul musta'an. Padahal kematian ini termasuk apa? Sirrullahi jalla wa ala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, siapapun, kalau sudah datang pasti akan mati. Paham ya? Dimanapun orang tersebut, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, pasti akan mati kalau sudah saatnya. Hanya saja setiap hamba nggak dikasih tahu kapan matinya. Apa kira-kira rahasianya? Kenapa dirahasiakan? Karena kalau dia tahu hari kematiannya, dia akan persiapan gitu loh. Persiapannya dadak gitu loh biasanya orang-orang itu. Paham kan? Karena dikasih tahu, dikabarkan si fulan bin alan akan meninggal tanggal sekian, jam sekian, hari ini misalkan. Nah, seperti itu kan akhirnya orang itu menunda amalan. Kalau sudah mendekati kematian baru beramal itu. Khawatirnya ke situ. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwasanya kematian seorang hamba tidak ada yang tahu kapan matinya, dia persiapannya jauh sebelum dia mati, secara prediksi dia sudah beramal gitu loh. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga amalannya pun tidak ditunda-tunda.
Saya pahami. Nah, itulah hikmah di balik apa? Tidak dikabarkannya kapan, hari apa, tanggal berapa orang atau si fulan si alan meninggal. Mafhum? Nah, kita semua enggak ada yang tahu. Kelihatan senyum-senyum, masya Allah. Kemarin baru ketemu ahlan wasahlan kaifahaluk ya akhi. Ternyata besoknya meninggal dunia. Paham ya? Awal mulai senyum-senyum, ya kan, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi makanan. Ternyata malam hari tidur berselimutan, pagi udah enggak bangun lagi. Yang namanya takdir seperti itu. Yang namanya al-maut datang apa? Faja'atan, mendadak tiba-tiba. Iya enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Siapapun orangnya. Walaupun dia pejabat negara, presiden, menteri, gubernur, siapapun, rakyat sipil, semuanya pasti akan mati. Paham? Nah, oleh karena itu barakallahu fiik, dipersiapkan. Jadi hati-hati ya, jangan sampai meratapi berlebihan. Paham ya? Sedih tidak masalah, sedih yang wajar, tidak ada larangan dalam syariat. Tapi kalau barakallahu fiik, sedih yang berlebihan hingga meratapi si mayit, memukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku, tidak terima dengan kematian saudaranya, itu ternyata sebab si mayit diadab dalam kuburan, waliyadzubillah. Mafhum? Nah, Allahumma sallim sallim. Kita lihat an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Muttafaqun alaih. Ana artikan, simak baik-baik. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Abu siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau itu memiliki apa? Keutamaan yang luar biasa. Apa di antaranya? Memiliki dua betis yang kecil, tapi beratnya bagaimana? Ditimbangan lebih berat daripada Jabal Uhud, bayangkan itu. Kisahin tak ulang-ulang terus biar antum nanti paham ketika menjelaskan keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Waktu itu, dengarkan baik-baik, Abdullah bin Mas'ud anhu, beliau manjat pohon arok. Pohon arok itu pohon siwak. Kemudian tersingkap hingga nampak kedua betisnya. Para sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah protes, "Mimma tadhakun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud anhu." Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, "lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud." Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud anhu lebih berat di timbangan daripada apa? Jabal Uhud. Masya Allah, itu keutamaannya sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud digelari dengan apa gelarnya? Oleh Anas bin Malik, khadimun Nabi. Hudzaifah bin Yaman, sahibus sir. Abdullah bin Amr al-As, abidus sahabah. Kalau Abdullah bin Mas'ud gelarnya apa? Siapa yang ingat? Antum ingat? Tafadhal. Antum ingat? Hasan? Naam. Sahibu na'lai Rasulullah SAW. Pemilik dua sandalnya Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Kemana beliau pergi sandalnya dibawakan. Dikenal dengan sahibu na'lai Rasulullah SAW. Na'lai. Paham ya? Nah, na'lai Rasulullah SAW. Pemilik kedua sandalnya Rasulullah SAW. Maksudnya kemana beliau pergi? Beliau, barakallahu fi, kemana beliau alaihi wasallam pergi? Abdullah bin Mas'ud membawakan sandalnya Nabi. Ini sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud anhu. Kita lihat artinya dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami. Yang tidak artinya diartikan. Fokus pada pembahasan hadis yang dibaca, simak yang di hadis itu. Jangan nyimak yang lainnya. Ini faedah barakallahu fiik. Nah, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud anhu, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Laisa minna man darabal khudud," bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul wajah, diartikan. Wa syaqqal juyub, dan orang yang menyobek-nyobek saku, yang tidak tahu artinya ya. Wa da'a bid'awal jahiliyah,
dan orang yang berdoa menyeru dengan seruan jahiliyah. Itu ancaman yang sangat besar ini ya. Tidak dianggap golongan Rasulullah SAW. Orang yang apa tadi? Mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku. Sebabnya apa? Sebabnya meratapi si mayit, merasa sedih berlebihan, paham ya? Nangisnya berlebihan. Nah, Allah musta'an. Seharusnya kalau dia paham, itu sudah takdirnya sudah. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Ya kan? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menunda atau menyegerakan. Pasti akan mati. Paham ya? Pasti akan mati. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Yang berikutnya, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumil qiyamah." Muttafaqun alaihi. Artinya, dari hadis yang Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man niha alaihi," barang siapa ya yang si mayit diratapi, fa innahu yu'adzab, maka sesungguhnya mayit tersebut akan diazab bima niha alaihi, dengan sebab ratapan tersebut yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Jadi kalau misalkan ada kerabat, saudara atau saudari atau keluarga yang meninggal dunia, jangan diratapi dengan ratapan yang berlebihan. Perhatikan. Jangan diratapi dengan ratapan yang berlebihan. Sedih boleh, tidak ada larangan. Menangis pun tidak ada larangan. Yang namanya orang kan sedih ketika ditinggal apa? Ditinggal mati saudaranya atau keluarganya. Tapi jangan berlebihan. Bentuk berlebihannya lihat ini. Nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah. Paham ya? Nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah itu termasuk bentuk berlebihannya. Atau nangis 3 hari 3 malam, enggak diam, enggak berhenti. Berhentinya ketika makan tok. Setelah makan nangis lagi. Nengok saudara nangis lagi. Allah musta'an. Kadang ada orang seperti itu, sedihnya berlebihan. Nah, itu bahaya. Ternyata si mayit dalam kuburan terazab, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Naam. Yang terakhir perhatikan. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Siapa yang tahu namanya? Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dulu udah pernah kalau tidak salah, antum ingat? Al-Akhzaki ingat? Mas, Ehsan ingat ya? Siapa yang ingat? Ummu Atiyah radhiyallahu anha, sahabiyah jalilah. Kalaupun di sini belum pernah, ya di kitab yang lainnya pernah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Siapa? Naam, Nusaybah bintu Nusaybah bintul Ka'ab al-Asadiyah ya. Naam, Nusaybah bintul Ka'ab. Nusaybah bintul Ka'ab al-Asadiyah. Naam. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, Nusaybah bintul Ka'ab radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, akhadha alaina an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'inda al-bai'ah alla nanuh, muttafaqun alaih. Alla nanuh, muttafaqun alaih. Artinya disimak baik-baik barakallahu fiik. Dari hadisnya Ummi Atiyah Nusaybah bintu Ka'ab, Nusaybah bintu Ka'ab radhiyallahu anha, beliau berkata, kami telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW ketika berbaiat. Apa janjinya? Alla nanuh. Perhatikan, janjinya apa? Alla nanuh, hendaknya kami nanti tidak meratapi. Paham ya? Atau dengan arti yang lain, kita dilarang meratapi. Alla nanuh. Paham ya? Nah, kita dilarang apa? Nanuh itu meratapi. Nahnu, kami. Paham? Jadi termasuk bentuk perjanjian yang berada pada baiat waktu itu adalah apa? Nah, barakallahu fiik, agar tidak melakukan niyahah, ratapan jahiliyah. Berarti ada ratapan yang diperbolehkan,
Sebenarnya ratapan yang sifatnya adalah dia sedih, menangis, hanya normal nggak masalah. Iya nggak? Misalkan antum atau kita bersaudara meninggal dunia, sedih nggak kira-kira? Sedih nggak? Sedih yang wajar nggak masalah. Mungkin menangis nggak masalah juga. Tapi yang dilarang berlebihan sampai mukul-mukul wajah, ya kan? Nyobek-nyobek saku, teriak-teriak. Kalau bahasa Jawanya gerok-gerok, paham ya? Nah, barakallahu fiik, nangis 3 hari 3 malam enggak berhenti. Paham ya, Allahul musta'an. Itu yang dilarang dalam syariat. Apalagi sampai cukur rambut. Rambutnya dicukur, digundul. Gara-gara apa? Gara-gara keluarganya ada yang meninggal. Allahul musta'an. Terus pertanyaan, melakukan tahlilan setelah orang meninggal dunia, tahlilan 3 hari setelahnya, 7 hari setelahnya, ya kan? 7 hari 7 malam, ya kan? 3 hari 3 malam misalkan, atau ratusan sewonan atau semisalnya, itu termasuk meratapi enggak kira-kira? Termasuk enggak kira-kira itu? Pendapat yang sahih itu masuk dalam bagian itu juga. Karena apa? Karena secara tidak langsung mereka kadang nyebut-nyebut namanya kan, nyebut-nyebut namanya, si fulan bin alan, masya Allah dulu gini. Kemudian kadang di antara mereka ada yang menangis juga, menangis tangisan, dan itu ritual bid'ah gitu loh. Ritual bid'ah dipersembahkan si mayit, paham ya? Otomatis apa, barakallahu fiik, dikhawatirkan juga merasa teradab nanti. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, jadi nggak ada dalilnya, nggak ada dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah untuk apa diadakan tahlilan 3 hari 3 malam atau 7 hari setelahnya atau 600-an sewaran, itu nggak ada. Paham ya? Walaupun yang dibaca apa? Walaupun yang dibaca kalimat tauhid, perhatikan itu. Walaupun yang dibaca kalimat apa? Kalimat tauhid. Yang dibaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi karena nggak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima. Allahumma musta'an. Terus bagaimana kalau Ahlussunnah ada keluarganya meninggal misalkan ya? Kalau Ahlussunnah bagaimana? Biarin aja, dimakamkan, dikuburkan, selesai doakan, ya kan? Setelah disolatkan, dimandikan semuanya, ritual penyelenggaraan jenazah selesai semuanya, setelah dimakamkan, dikuburkan, pulang ya udah di rumah, nggak usah bikin acara, ya kan? Acara tahlilan dan semacamnya nggak perlu. Nah, terus bagaimana? Udah kita aja, simpel udah. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kalau orang-orang itu kan ngumpulin uang, ya kan? Nah, barakallahu fi, kemudian uangnya dipakai apa? Untuk apa? Untuk bikin makanan, kemudian acara tahlilan berhari-hari, ya kan? Dibagikan. Justru keluarga si mayit itu seharusnya, keluarga si mayit itu bukan menyediakan makanan. Keluarga si mayit itu yang dapat makanan seharusnya. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Jadi itu perlu dikondisikan. Itu termasuk apa? Perkara bid'ah yang sudah terlanjur apa? Merasuk dan juga terlanjur apa, barakallahu fiik, menyebar di kalangan masyarakat. Setelah orang meninggal dunia ada acara tahlilan dari itu. Itu enggak ada dalilnya. La minal Qur'an wa la minas sunnah. Mafhum? Enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah. Terus kalau diundang bagaimana? Assalamualaikum, Pak. Besok ke rumah ya. Ada acara tahlilan ini. Tahlilannya seperti tahlilan untuk Mbah Fulan bin Alan misalkan. Antum bagaimana? Selaku antum Ahlussunnah, hidup di tengah-tengah masyarakat misalkan, diundang untuk tahlilan. Kira-kira bagaimana? Siap insyaallah atau bagaimana? Antum coba, antum hidup di tengah masyarakat, diundang orang kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, besok hadir ya, Pak. Ada acara tahlilan di rumah, Pak. Antum bagaimana? Selaku antum seorang sunni salafi ketika diundang untuk berangkat tahlilan, antum bagaimana? Menolak dengan cara yang halus, menolak dengan cara yang kasar, bahkan baku hantam di situ, atau siap insyaallah? Menolak dengan cara yang halus. Maaf Pak, kalau acara tahlilan kami enggak ikut Pak. Jadi kami meyakini itu perkara yang tidak ada dalilnya, tidak dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Setelah antum tegur itu insyaallah besok enggak diundang lagi. Nah, nggak diundang lagi biasanya. Tapi kalau antum siap insyaallah, datanglah walaupun apa, nggak ikut tahlilan, sama aja. Datang ke lokasi dia ikut tahlilan, diam ini. Tengok ini. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, antum tengok ini. Paham ya? Sama aja, berarti antum nggak ada pengingkaran di situ. Paham ya? Karena sebagian orang gitu, untuk apa? Biar nggak terlalu tidak terlalu apa? Ekstrim, kemudian nanti menimbulkan fitnah atau semisalnya, berarti kalau diundang kita ikut datang walaupun enggak ikut tahlilan, keliru. Tegur aja dengan cara yang halus.
Orang itu kalau negur dengan cara halus itu aman sudah. Afan Pak, maaf Pak, kami tidak bisa ikut hadir Pak acara tahlilan ini. Kemarin alhamdulillah kamu sudah nyolatkan. Dan juga ikut memakamkan misalkan. Aman dengan cara yang halus tadi itu. Paham ya? Karena apa? Karena perkara maksiat kalau antum diundang hadir walaupun tidak ikut berbuat kemaksiatan, ya khawatir kan apa? Terkena juga. Karena apa? Karena tidak ada pengingkaran di situ. Kalau antum ingkari orang tahlilan, antum ikut hadir antum ingkari, sudah dipadamkan antum di situ nanti. Ya kan? Orang lagi mulai tahlilan la ilaha illallah, bid'ah ini, bid'ah haram. Kira-kira gimana mereka responnya? Antum yang dihajar di situ nanti. Lebih baik menolak dengan cara halus tadi itu. Insya Allah berikutnya nggak akan diundang lagi. Ini terbukti loh ya. Kalau antum belum pernah buktikan aja nanti. Paham ya? Ditolak dengan cara yang halus. Nah, adapun pendapatnya mengatakan nggak masalah hadir, yang penting nggak ikut tahlilan, itu pendapat yang lemah, pendapat yang batil. Gimana ikut hadir walaupun nggak ikut tahlilan? Nah, ini seperti pendapatnya orang hizbiyun juga kan. Yang penting apa? Kita nggak ikut nyoblos, tapi datang ke TPS katanya. Ikut hadir ke TPS. Jenggotan pakai sorban itu ya, ke jubah TPS. Anak tuh mendatang tapi nggak nyoblos kok. Sama aja ngapain? Mana pengingkarannya gitu loh. Paham ya? Nah, kalau antum diundangin undangan selebaran itu untuk diajak pemilihan umum, paham ya? Dan antum tahu itu adalah termasuk bagian dari pesta demokrasi. Paham ya? Yang ujung-ujungnya apa barakallahu fiik? Ya jadikan pemimpin nanti adalah apa? Yang paling banyak suaranya barakallahu fiik. Allahumma musta'an. Enggak usah ikut sudah. Tolak dengan cara halus. Pak, nanti tanggal 24 Pak, datang ke TPS ya Pak. Ikut coblosan. Calonnya ada 3 Pak. Kita katakan maaf, kalau ke TPS Pak, kami nggak ikut Pak. Maaf, kami tidak ikut. Nah, kami sudah punya pilihan tersendiri. Nah, kita selesai dengan cara yang halus. Paham ya? Jangan ikut datang ke tempat kemudian nggak nyoblos, sama aja. Atau malah golput. Nah, kata mereka golongan putih. Golongan putih nggak nyoblos sama sekali. Datang teman masuk gini kemudian keluar lagi, sama aja. Karena sebagian ada seperti itu, takutnya luar biasa. Coblosan itu kan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu menurut undang-undang mereka dilindungi. Sehingga kalau antum dipaksa harus nyoblos, kalau enggak di penjara misalkan, yang maksa itu malah kena pasal. Pasal berapa? Wallahu alam. Paham ya? Yang jelas kena pasal, kena hukuman ya. Paksa-paksa. Hak asasi manusia itu nggak bisa dipaksakan. Bisa dipahami? Tolak aja secara halus. Insya Allah besok lagi nggak didatangi. Paham ya? Karena sekarang tahun berapa kalau Masehi? 2023 kan? Nah, tahun depan itu ada pemilu. Wah, antum nanti pulang kampung, pas bertepatan itu misalkan sudah dewasa punya KTP diundang. Tolak dengan cara halus. Maaf Pak, kalau acara ini kami tidak bisa Pak. Apalagi hadir ke TPS itu Pak. Maaf, kami sudah punya TPS sendiri di belakang rumah. Aman sudah. Paham ya? Nah, dengan cara halus. Tanya dia, TPS apa itu Pak? Tempat pembuangan sampah. Belakang rumah. Nah, barakallahu fiik. Wah, nanti marah-marah pun dengan cara yang paling terbaik lakukan. Paham ya? Nah, jangan ikut pesta demokrasi. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. 4 hadis ini yang kita baca, setorkan pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah, pendek, tidak ada yang sulit di situ. Yang tidak paham artinya bisa tanyakan kepada yang lainnya. Semua sudah kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.